Pernah nggak sih kalian sadar kalau hidup kita itu dikelilingi oleh ribuan pesan tanpa kata-kata? Dari simbol di layar HP, warna baju yang kita pilih, sampai jejak kaki di tanah, semuanya adalah tanda. Tapi gimana cara otak kita memproses itu semua jadi sebuah makna? Nah, dalam video ini saya, Ilham Widi Prasetyo, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Salatiga, akan menjelaskan secara singkat bagaimana kita memahami sebuah tanda itu diproses dalam pikiran kita menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Pertama, kita perlu tahu apa itu tanda dan apa itu semiosis. Secara sederhana, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain dan membuat kita memikirkan sesuatu di luar dirinya. Misalnya, ikon baterai lemah di HP itu bukan sekedar gambar, tapi ia mewakili kondisi baterai. Apakah ia masih penuh, tinggal setengah, atau sudah habis? Dan bisa memunculkan reaksi tertentu dalam diri kita sebagai pengguna handphone. Jadi, ketika kita melihat suatu tanda, tanda itu mengarah pada sesuatu di luar dirinya, lalu melahirkan makna di kepala kita. Nah, proses ini disebut semiosis. Nah, mengenai hal ini, Charles Sanders Peirce, seorang filsuf ahli logika, mengembangkan teori tentang tanda yang disebut semiotika. Menurutnya, tanda tidak hanya hubungan dua unsur, tetapi hubungan tiga unsur yang saling berkaitan. Ada yang disebut representamen, objek, dan interpretan. Nah, kita akan coba lihat apa definisi ketiga itu. Pertama adalah representamen. Representamen adalah bentuk fisik tanda atau apa yang tampak di depan kita. Bisa berupa gambar, bunyi, kata, warna, atau gerakan. Pada video ini, representamennya adalah ikon baterai lemah di layar HP. Biasanya bentuk baterai dengan isi tinggal sedikit dan berwarna merah. Kedua adalah objek. Objek ini adalah sesuatu yang diwakili atau dirujuk oleh tanda. Bisa berupa benda, kondisi, peristiwa, atau konsep. Nah, dalam video ini, ikon baterai lemah, objeknya adalah kondisi baterai yang hampir habis. Jadi, ikon baterai yang hampir habis itu tidak hanya gambar, tapi merujuk pada keadaan nyata bahwa daya baterai tinggal sedikit. Lalu ada interpretan. Interpretan adalah makna atau pemahaman yang muncul dalam benak kita ketika melihat tanda. Ini semacam arti atau efek mental dari tanda tersebut. Seperti ketika kita melihat ikon baterai lemah, interpretan yang muncul dalam benak kita adalah, wah, baterai hampir habis. Berarti saya harus segera mengisi daya atau mencari colokan atau menghidupkan penghemat baterai. Nah, itu adalah interpretan. Jadi, dalam kerangka Peirce, setiap tanda selalu melibatkan bentuk yang tampak atau yang disebut representamen, sesuatu yang dirujuk atau yang disebut objek, dan makna di kepala kita yang disebut interpretan. Nah, semua itu disebut dengan semiosis atau proses hubungan tiga hal yang berinteraksi dengan tanda. Selain itu, Peirce juga membagi tanda menjadi beberapa jenis, seperti ikon, indeks, dan simbol. Nah, saya akan menjelaskan secara sederhana dalam contoh baterai ini.
Nah, icon adalah tanda yang mirip dengan objeknya. Bentuknya menyerupai hal yang diwakili. Nah, gambar baterai di HP yang berwarna merah dan hampir habis itu adalah icon karena bentuknya menyerupai baterai fisik. Isi yang menipis di dalam icon menggambarkan daya yang tinggal sedikit. Dalam waktu yang sama, tanda ini juga punya unsur simbol, karena cara kita memaknainya bergantung pada kesepakatan. Warna merah, bentuk baterai, dan letaknya di pojok layar disepakati sebagai tanda baterai hampir habis. Dengan adanya pola berpikir ini, atau dengan mengaplikasikan teori Peirce, kita bisa menganalisis tanda-tanda yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Seperti ketika kita melihat ikon sinyal wifi, notifikasi pesan, tanda di ruang publik, bahkan simbol-simbol dalam konteks keagamaan dan sosial. Tinggal kita bertanya, bentuknya apa? Ia mewakili apa? Dan makna apa yang muncul di benak kita? Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.